Pada tahun 1971, bertepatan dengan tanggal 28 Juni di sebuah ibu kota di Afrika Selatan yang bernama Pretoria, telah lahir seorang anak ajaib yang orang tuanya berasal dari Amerika dan menjadi imigran di Afrika. Tapi, pada saat berumur 8 tahun, anak ajaib mengalami nasib yang buruk. Kedua orang tuanya bercerai pada tahun 1980, dan sejak kejadian itu, anak ajaib memilih tinggal bersama ayahnya, dan saat itu juga dia mulai bertarung untuk melawan kesepian pada hidupnya. Detik itulah awal perjalanannya dimulai untuk menjadi sang anak ajaib di masa depan. Anak ajaib itu bernama Elon Reed Musk. Di waktu kecil, Elon menjadi korban bullying di sekolahnya. Perasaan sepi dicampur perlakuan bullying oleh teman-temannya membuat Elon memilih menghabiskan waktu dengan belajar coding. Dari hasil belajar coding ini, Elon telah berhasil membuat game komputer yang bernama Blaster, sebuah game yang serupa dengan Space Invaders. Game tersebut berhasil dia buat pada tahun 1983 saat usianya menginjak 12 tahun. Setelah 1 tahun berlalu, tepatnya pada tahun 1984, source code Blaster dipublikasikan di majalah perdagangan industri PC dan Office Technology. Atas keberhasilannya membuat game itu, pihak majalah memberinya bayaran $500 kepada Elon, yang setara dengan 7 juta rupiah pada tahun itu. Di usianya yang menginjak 17 tahun, Elon pindah ke Kanada dan melanjutkan pendidikannya di Queen's University di Kingston. Tapi sebelum itu, Elon menjadi pekerja di sebuah pabrik kayu dengan upah $18 per jam, yang mana pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang sangat melelahkan saat itu. Dan pada saat berkuliah di Queen's University, Elon juga bertemu seorang wanita bernama Justin Wilson, wanita yang ia jadikan pacar saat itu. Setelah menghabiskan 2 tahun pendidikan di Queen's University, Elon pindah ke University of Pennsylvania pada tahun 1992. Elon pindah karena dia mendapatkan beasiswa pada saat itu. Dia melakukan hubungan LDR dengan Justin, lantaran Justin ingin tetap tinggal di Queen's University untuk mengejar mimpinya menjadi seorang penulis. Selama menimba ilmu di Pennsylvania, Elon telah menunjukkan kepintarannya di bidang fisika kepada dosen-dosen dan profesor-profesor di sana, dan kepintaran Elon benar-benar diakui oleh mereka. Dan pada suatu hari, Elon mulai berpikir lebih serius tentang apa yang akan dilakukannya setelah kuliah nanti. Elon sempat mempertimbangkan untuk terjun ke dunia bisnis game karena kecintaannya yang sangat besar terhadap game komputer. Namun, muncul pemikiran yang mematahkan pertimbangan tersebut. Pemikiran gila muncul di benak Elon secara tiba-tiba. Elon berpikir, jika dia terjun di dunia bisnis game, itu tidak akan ada banyak pengaruhnya terhadap dunia. Itulah pemikiran Elon yang muncul pada saat itu. Sebab pemikiran itulah yang membuat Elon tidak ingin berkarir di dunia bisnis game. Sejak muda, Elon memang sudah mempunyai pemikiran terhadap dirinya yang ingin menjadi salah satu orang yang jasanya atau ciptaannya berpengaruh terhadap dunia. Itulah sebabnya orang-orang pada saat itu menyebut Elon sebagai tukang ngayal. Elon lulus dari University of Pennsylvania dan mendapat 2 gelar, yaitu Sarjana Ekonomi dan Fisika. Dan pada tahun 1995, Elon pindah ke California untuk kuliah di Stanford University, tetapi tidak bertahan lama. Elon memilih keluar dari Stanford University lantaran dia melihat perkembangan internet dan Silicon Valley yang sangat pesat. Visi misi kewirausahaan Elon semakin menyala. Oleh sebab itulah Elon memilih keluar dari Stanford University setelah berjalan hanya 2 hari. Pada saat inilah awal cerita Elon.
dimulai. Pada tahun yang sama, setelah Elon memutuskan keluar dari Stanford University, Elon membuat perusahaan pertamanya yang bernama Zip2. Dengan modal $15.000, Elon bersama adiknya Kimball Moss dan Greg Corey membangun perusahaannya. Zip2 adalah perusahaan perangkat lunak web yang akan membantu surat kabar mengembangkan panduan kota daring. Dan pada tahun 1999, Zip2 diakuisisi oleh Compaq Computer Corporation dengan harga tunai sebesar $307 juta dan opsi saham senilai $34 juta. Elon mendapatkan bagian $22 juta dari hasil akuisisi Zip2 tersebut. Uang tersebut dia gunakan untuk modal mendirikan perusahaan finansial teknologi barunya yang dia beri nama X.com. Setahun setelah membangun perusahaannya, X.com mengakuisisi PayPal dan Elon berhasil menjadi CEO pada tahun 2001. Namun, perjalanan Elon menjadi CEO PayPal tidak berjalan lancar. Pada tahun 2000, Elon mengalami perselisihan dengan rekan-rekannya, terutama Mark Slevchin, salah satu pendiri PayPal tersebut. Perselisihan itu terjadi karena rekan-rekannya khawatir terhadap gaya kepemimpinan Elon. Pada September bertepatan tahun 2000, Elon memutuskan mengambil liburan bersama istrinya Justin ke Australia dikarenakan bulan madu mereka yang tertunda. Di saat itulah, Slevchin mengusulkan agar Peter Thiel kembali menjabat sebagai CEO, dan keputusan itu disetujui oleh Dewan Direksi perusahaan. Di lain sisi, saat Elon masih menjalankan masa liburannya, Elon mulai merasakan masalah karena ia banyak mendapatkan penolakan atas keputusannya terhadap tim PayPal. Kudeta kepemimpinan tersebut akhirnya diketahui oleh Elon setelah seorang karyawan yang pro Elon memberitahunya melalui email. Elon pun memutuskan untuk memperpendek masa liburannya dan pulang kembali ke perusahaannya untuk mempertahankan jabatannya sebagai CEO. Namun, takdir berkehendak lain. Upayanya untuk mempertahankan jabatan terbukti gagal dikarenakan Dewan Direksi telah mengambil keputusan untuk menyingkirkannya dari PayPal. Elon marah atas kejadian itu dan dia sempat berpikir untuk melakukan pembunuhan. Setelah pemecatannya di PayPal, Elon mengalami sakit-sakitan, kepalanya sering pusing dan badannya yang selalu menggigil, membuat Elon dilarikan ke rumah sakit dan didiagnosis menderita malaria falciparum, suatu penyakit yang berpotensi mengalami kematian. Ketika PayPal go public pada tahun 2002, PayPal diakuisisi oleh eBay seharga $1,5 miliar. Dikarenakan pada saat itu Elon masih memegang sejumlah saham PayPal, Elon menerima bagian sekitar $250 juta atas akuisisi eBay tersebut, yang kemudian uang tersebut ia gunakan pada tahun 2004 untuk membeli saham Tesla dan menjadi pemegang saham terbesar pada tahun itu. Pada tahun sebelumnya, di tahun 2002, Elon mendirikan perusahaannya lagi yang bernama SpaceX, sebuah perusahaan di bidang antariksa swasta yang mempunyai misi membuat pesawat ruang angkasa untuk perjalanan komersial. Suatu ambisi Elon yang sangat gila. Bayangkan saja, tidak ada kata mustahil lagi bagi manusia bepergian ke ruang angkasa. Ambisi tersebut berhasil dilakukan Elon. Pada 15 September 2021, SpaceX berhasil membawa 4 warga sipil keluar angkasa dan kembali dengan selamat pada misi Inspiration 4-nya. Berkat ambisinya tersebut, Elon benar-benar memunculkan sejarah baru terhadap peradaban manusia di dunia. Tapi, perjalanannya tidak sampai di situ. Pada tahun 2015, Elon resmi mengumumkan anak perusahaan dari SpaceX yang bernama Starlink, merupakan layanan internet berbasis satelit. Sampai saat ini, kurang lebih ada 5.000 satelit Starlink yang telah berhasil diluncurkan keluar angkasa dengan menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX. Adapun yang membedakan Starlink dengan jaringan operator lain adalah Starlink menyalurkan jaringan broadband-nya melalui satelit luar angkasa,
bukan melalui kabel serat optik seperti operator-operator jaringan di Indonesia. Dan ketinggian satelit Starlink juga cukup rendah dari satelit lainnya. Itu juga menjadi alasan jaringan internet Starlink akan lebih cepat dari jaringan internet lainnya. Dan mungkin saja 5-10 tahun ke depan Starlink akan mendominasi pasar jaringan internet. Tapi kegilaan Elon tidak berhenti setelah ia sukses dengan SpaceX-nya. Pada tahun 2016, Elon juga mendirikan perusahaan yang bernama Neuralink dengan tujuan utama untuk menghubungkan pikiran manusia dengan superkomputer menggunakan chip yang ditanam ke otak manusia. Dan Neuralink telah melakukan uji coba pertamanya kepada manusia pada Januari 2024. Pasien uji coba pertama mereka ini sekarang mempunyai kemampuan mengendalikan mouse komputer hanya dengan menggunakan pikirannya. Elon telah membuktikan bahwa ide-ide gila yang ada di benaknya memang benar-benar ia lakukan dengan keseriusan yang luar biasa. Adapun perusahaan lain yang dimiliki Elon selain itu adalah The Boring Company, didirikan pada Desember 2016, yang bergerak di bidang jasa pembangunan terowongan dan infrastruktur di Amerika Serikat. Dan pada tahun 2022, Elon juga membeli 9,2% saham Twitter senilai 2,64 miliar dolar, yang menjadikannya sebagai pemegang saham terbesar perusahaan tersebut. Dan pada pertengahan tahun 2023, Elon mengganti nama dan logo Twitter tersebut menjadi X. Atas perjalanannya yang cukup panjang tersebut, kini Elon berhasil menduduki peringkat kedua sebagai orang terkaya di dunia.